Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami banggakan, berikut adalah standar mutu perkuliahan via daring Distrik Al-Uratul Wusta Jombang yang akan kita berlakukan mulai semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Untuk yang melakukan perkuliahan secara daring, maka kami wajibkan untuk menggunakan sarana berupa Google Classroom. Dalam Google Classroom terdapat dua cara. Yang pertama, cara bagi dosen dalam rangka membuat kelas. Yang kedua, cara bagi mahasiswa dalam rangka untuk join dalam kelas. Caranya yang pertama, tulis Google Classroom dalam kolom pencarian. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik gambar plus, klik buat kelas, pastikan kotak kecil tercentang, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk nama kelas diisi mata kuliah, untuk bagian diisi semester yang diajar, baik keterangan putra maupun putri, A atau B atau C dan seterusnya. Untuk mata pelajaran diisi waktu, hari, dan pukul berapa. Untuk ruang diisi nama dosen. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi nama kelas tadi tertulis paling besar, saya buat contoh evaluasi pembelajaran, lalu bagiannya semester berapa, mata pelajarannya juga tertulis itu hari dan waktunya, serta ruang tertulis dosennya siapa. Di sebelah kanan ada tulisan kecil pilih tema. Itu jika diklik maka kita akan bisa memilih beberapa gambar tema yang sudah disiapkan oleh Google Classroom, atau kita juga bisa upload foto yang kita kehendaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur di dalam Google Classroom. Terdapat 3 macam. Yang pertama forum, yang kedua tugas kelas, dan yang ketiga anggota. Untuk forum ini digunakan jika kita ingin mengumumkan sesuatu, karena forum ini berada di beranda terdepan. Pertama kali kita buka Google Classroom, maka yang muncul adalah forum. Di forum ini juga jika kita mengklik umumkan sesuatu ke kelas Anda, diklik, maka tampilannya akan terlihat di sampingnya itu. Nah, dosen bisa memberikan pengumuman apapun di situ, termasuk mahasiswa. Jika bagian presentasi, maka mahasiswa beberapa hari sebelum presentasi bisa mengirimkan makalah dan PPT-nya di forum tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang fitur yang kedua, yaitu tugas kelas. Kita klik tugas kelas, maka akan muncul gambar tulisan buat. Tulisan buat itu kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan yang terakhir ada topik. Nah, untuk topik ini bisa digunakan sebagai pengganti jurnal perkuliahan. Topik itu kita isi, kita klik topik, lalu kita isi. Yang pertama pertemuan ke-16, tutup, klik lagi topik, kita isi pertemuan ke-15, begitu seterusnya sampai terakhir adalah pertemuan pertama. Kenapa kita mengisinya berbalik? Kalau berbalik, maka nanti ketika kita buka tugas kelas yang muncul pertama adalah pertemuan ke-1. Jadi memang itu triknya biar kita nggak muter. Nanti kalau kita tulis pertemuan pertama dulu, maka yang muncul terakhir yang paling atas adalah pertemuan ke-16, padahal kan kita urut 1 sampai 16 begitu. Adapun untuk materi,
Itu untuk Bapak Ibu dosen jika ingin mengirimkan materi oleh Bapak Ibu dosen. Mahasiswa tidak bisa memasukkan materi di sini karena yang berhak memasukkan materi di sini adalah Bapak Ibu dosen. Adapun mahasiswa, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, memasukkan materi atau tugasnya di forum. Materi ini hanya bisa dikomentari oleh mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu dosen ingin memberikan tugas, maka masuknya di tugas yang atas itu memberikan tugas materi yang berujung pada tugas, maka mahasiswa bisa mengirimkan file yang diminta. Untuk pertanyaan ini kita buat sebagai pengganti presensi. Caranya klik pertanyaan, maka akan muncul kolom, bisa diisi, isilah presensi di bawah ini sesuai dengan kehadiran. Lalu ada tulisan jawaban singkat, itu diklik, akan muncul dua pilihan. Pertama jawaban singkat, yang kedua pilihan ganda, maka kita pilih pilihan ganda. Ketika pilihan ganda diklik, akan muncul beberapa opsi. Opsi 1 diganti dengan hadir, opsi 2 izin, opsi 3 sakit, dan opsi 4 alpha. Presensi ini yang mengisi adalah mahasiswa. Dosen bisa melihat hasil presensi mahasiswa di Google Classroom. Tampilannya akan seperti ini. Berikut adalah contoh tampilan. Yang sebelah kiri itu adalah tampilan forum. Semua mahasiswa yang bertugas membuat makalah harus mengupload tugasnya di forum. Adapun nanti metode pembelajarannya menggunakan Zoom atau diskusi di Google Classroom atau diskusi di grup WA, itu kembali ke masing-masing kebijakan Bapak Ibu dosen. Yang tengah itu contoh tampilan tugas kelas. Yang harus ada itu adalah materi. Dalam kolom materi itu dijelaskan metodenya, materinya itu materi keberapa dan metodenya menggunakan apa. Contohnya ada di sebelah kanan itu. Lalu yang kedua adalah presensi mahasiswa. Fitur selanjutnya adalah anggota. Pada fitur anggota ini akan muncul dua pilihan, yaitu guru dan siswa. Guru, karena Bapak Ibu dosen yang membuat kelas, maka otomatis emailnya Bapak Ibu dosen namanya sudah muncul di bagian guru. Jika perkuliahan ini adalah kerja tim dosen, maka semua tim dosen harus dimasukkan di kolom guru. Begitu juga untuk mengontrol kualitas perkuliahan daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen menuju standar mutu pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Sitwe Jombang, maka kami harap semua Bapak Ibu dosen yang melakukan perkuliahan secara daring memasukkan email kaprodi masing-masing di kolom guru. Jika prodi MPI, maka yang dimasukkan adalah email saya. Jika prodi PAI, yang dimasukkan adalah email Bunyai Homaidah, sehingga kami para pimpinan yang diwakili oleh Kaprodi bisa ikut memantau sejauh mana perkuliahan daring yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Selanjutnya adalah kolom siswa. Kolom siswa ini nanti akan kami jelaskan bagaimana caranya mahasiswa Bapak Ibu dosen bisa join di Google Classroom yang sudah Bapak Ibu buat. Untuk siswa ada 3 langkah agar bisa join di kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Yang pertama, menulis Google Classroom di kolom pencarian. Lalu setelah muncul, klik tanda plus, klik gabung ke kelas. Ketika klik gabung ke kelas, akan muncul layar permintaan memasukkan kode kelas. Dari mana kode kelas ini? Kode kelas ini Bapak Ibu berikan ke mahasiswa. Melihatnya di tampilan awal yang warna oranye itu, di bawah kata semester itu ada tulisannya kode kelas. Itu jika diklik bentuk yang kode itu, maka akan muncul besar kode kelasnya. Nah, kode kelas inilah yang Bapak Ibu dosen berikan ke mahasiswa agar mereka bisa join ke kelas Bapak Ibu dosen. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.